Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Falahuddin SENE, salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya angkuh sebagai salah satu persyaratan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi EDD UKT PT unsur bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah dasar-dasar bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dapat diampu oleh mahasiswa semester genap. Mata kuliah dasar-dasar bisnis ini membekali kemampuan mahasiswa tentang bagaimana memahami bisnis, memulai bisnis, dan mengembangkan bisnis sampai dengan mengukur kinerja bisnis itu sendiri. Selanjutnya, memahami bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial terkait dengan usaha atau bisnis yang dijalankan. Kemudian dibahas pula aspek lingkungan yang mempengaruhi bisnis seperti ekonomi, industri, dan global. Dan yang terakhir dibahas tentang pengelolaan usaha atau bisnis baik dalam pengelolaan perusahaan maupun perseorangan atau wirausaha yang meliputi aspek sumber daya, pemasaran, produksi, akuntansi, dan keuangan serta menyusun rencana usaha melalui metode BMC. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang menyeluruh atau secara holistik dalam memahami pengelolaan usaha atau bisnis. Capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar bisnis ini adalah sebagai berikut. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana merencanakan bisnis itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bentuk kepemilikan bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan perusahaan tersendiri. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja bisnis. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik atau industri yang mempengaruhi bisnis. Yang keenam, mahasiswa mengerti dan memahami kegiatan yang berkaitan dengan fungsi produksi. Yang ketujuh, mahasiswa mengerti dan memahami tentang konsep fungsi dan proses pemasaran. Kedelapan, mahasiswa mengerti dan memahami pentingnya aspek pengelolaan SDM dalam suatu organisasi perusahaan. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang pentingnya fungsi akuntansi dan pengelolaan keuangan dalam organisasi perusahaan. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu mengerti dan memahami pengelolaan dengan menggunakan model bisnis Kanva atau BMC. Yang 11, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang pengelolaan usaha mikro kecil menengah dan daya saing usaha kecil menengah. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang manajemen inovasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep green marketing. Pendekatan pembelajaran mata kuliah dasar-dasar bisnis ini menggunakan pendekatan DID, delivery, yaitu penyampaian materi. Di sini menggunakan teknik ceramah. Yang kedua, interaction, yaitu berupa tanya jawab atau sesi diskusi. Yang ketiga, yaitu assessment, yaitu mengukur hasil belajar melalui tugas dan ujian atau evaluasi akhir. Materi pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar bisnis ini terdiri dari 1. Deskripsi bisnis atau pengertian, tujuan, dan jenis bisnis. 2. Bentuk kepemilikan bisnis. 3. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. 4. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja bisnis. 5.
Karakteristik industri yang mempengaruhi bisnis. 6. Fungsi produksi. 7. Fungsi pemasaran. Kemudian pertemuan ke-8-nya adalah UTS. Pertemuan ke-9 bentuk fungsi MSDM. 10. Fungsi akuntansi dan keuangan. 11. Model bisnis Canva. 12. Pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah, dan daya saing. 13. Manajemen inovasi. 14. Green marketing. 15. Review seluruhan materi. Pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Metode penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 1. Keaktifan dan kehadiran dan partisipatif dengan bobot nilai 30%. 2. Kognitif atau pengetahuan yang terdiri dari tugas 10%, kuis 5%, UTS 25%, dan UAS 30%. Indeks penilaian akhir itu mengikuti aturan akademik Universitas Juanda yang terdiri dari jika nilai mahasiswa nilai akhirnya itu lebih dari 80, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai mutu A. Jika mahasiswa memiliki nilai akhirnya lebih dari 70 kurang dari sama dengan 80, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai mutu B. Dan jika nilai akhir mahasiswa tersebut lebih dari 60 kurang dari sama dengan 70, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai mutu C. Dan jika nilai akhir mahasiswa tersebut lebih dari 50 kurang dari sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai mutu D. Dan terakhir, jika mahasiswa tersebut mendapatkan nilai akhir 50, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai mutu E. Dan tentunya dinyatakan tidak lulus mata kuliah dasar bisnis. Semua rencana tersebut tertuang dalam RVS, rencana pembelajaran semester, yang bisa di-download atau diakses di LMS Universitas Juanda Bogor. Proses pembelajaran menggunakan metode luring atau metode tatap muka. Berikut adalah salah satu proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas salah satu chapter di dalam mata kuliah dasar-dasar bisnis, yaitu tentang pemetaan bisnis dengan BMC atau bisnis model canvas. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang plan atau bisnis plan, atau apa yang disebut dengan bisnis plan? Rencana bisnis. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rencana bisnis. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjutkan. Saya akan mereview terlebih dahulu ingatan atau pemahaman teman-teman pada mata kuliah sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Apa sih itu bisnis plan? Saya tunjuk ya teman-teman ya. Oke, boleh silakan Saiful ya. Saya izin menjelaskan terkait bisnis plan itu apa mengenai materi minggu lalu. Bisnis plan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan secara rinci tujuan suatu bisnis, strategi untuk mencapai, serta rencana operasional, mulai dari keuangan atau pemasaran yang akan dijalankan. Dengan kata lain, bisnis plan adalah peta atau roadmap yang digunakan untuk mendirikan bisnis baru, mengembangkan bisnis yang sudah ada, atau mencari investor pinjaman untuk membiayai usaha. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Jawaban yang sangat tepat. Jadi pemahaman yang kemarin kita bahas adalah kita garis bawahi yang pertama tadi ada kata peta bisnis. Nah, untuk mencapai tujuan bisnis, tujuan keberhasilan bisnis itu, maka kita akan membuat sebuah pemetaan bisnis itu sendiri. Nah, pemetaan bisnis ini ada yang dinamakan dengan BMC, yaitu Business Model Canvas. Mengapa pemetaan bisnis itu penting? Mari kita uraikan satu persatu. Oke, supaya tergambar lengkap dan sistematis. Karena sebuah bisnis adalah rangkaian banyak kegiatan
yang prosesnya sangat panjang, yaitu dimulai daripada pengumpulan bahan baku atau perencanaan terlebih dahulu sampai kepada keberhasilannya itu adalah menghasilkan sebuah keuntungan. Yang kedua, agar memudahkan pengambilan keputusan pengembangan manajemen strategik bisnis. Tugasnya adalah seorang manajer. Manajer akan menetapkan sebuah keputusan berdasarkan hasil analisa dari 9 blok bisnis model Kampa yang kita akan bahas selanjutnya. Yang ketiga adalah sebagai sebuah cara untuk mendeskripsikan usaha dengan jelas. Sebenarnya kalau kita buat usaha secara langsung juga bisa, tapi gambling. Artinya tingkat keberhasilannya itu tidak bisa kita ukur. Tetapi kalau kita menggunakan 9 daripada blok BMC itu, maka ketercapaian keberhasilannya itu akan sangat tinggi. Oke, mari kita lihat 9 blok yang dimaksud. Jadi kalau kita lihat berdasarkan ilmuwan yang disampaikan oleh Alexander Osterwalder tahun 2005 membuat sebuah model Canva atau pemetaan bisnis, yaitu tentang satu, key activity, yang kedua value proposition, yang tiga customer relationship, yang keempat key partner, yang kelima customer, yang keenam revenue, yang ketujuh channel, yang kedelapan key resource, yang kesembilan adalah cost atau biaya. Mari kita lihat satu persatu. Apa sih yang dinamakan dengan key partner? Ini merupakan daftar mitra kerja yang kita butuhkan agar bisnis kita dapat berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus menentukan siapakah daftar mitra kerja kita, mitra bisnis kita. Oke, misalnya kalau kita akan mendirikan sebuah usaha, kita memerlukan modal, berarti mitra kita adalah perbankan. Karena kita akan meminjam modal dari perbankan. Atau kalau kita ingin menjual, kita bisa memerlukan atau membutuhkan mitra supplier. Nah, terus kemudian apa sih yang dinamakan dengan key activity? Di sini adalah aktivitas atau proses kunci yang ada di dalam bisnis tersebut. Key activity ini menjelaskan bagaimana operasional tersebut dijalankan. Ini aktivitas kunci dari mulai proses produksi hingga ke pemasaran. Di kegiatan utama apa yang akan dijalankan dalam menjual produk, ini termasuk kecukupan produk ketika kita dibutuhkan telah siap tersedia. Jadi kalau kita mau berani berusaha ekspansi lebih luas lagi, maka kita harus siap. Ketika ada pesanan lebih luas, maka kita udah tersedia. Jadi aktivitas kita udah rancang dari awal hingga akhir. Jadi kita mulai menghitung bahwa kebutuhan kita berapa, pesanan kita berapa, sehingga ketika ada pesanan lebih lanjut maka kita harus sudah siap. Oke, selanjutnya key resource. Di sini merupakan sumber daya kunci utama yang diperlukan dalam menciptakan nilai tambah bagi para pelanggan. Di sini bisa menyiapkan dan perlu menentukan sumber daya yang sesuai dan dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas utama bisnis. Misalnya kalau kita usahanya bisnis kuliner, berarti sumber daya yang digunakan, sumber daya alat yang digunakan berarti peralatan masak. Terus kemudian sumber daya manusia yang digunakan siapa? Koki, orang yang bisa memasak. Nah, terus kemudian sumber daya untuk pemasaran. Di sini berarti kita perlu memiliki sebuah website atau kalau saat ini ada mungkin media sosial yang sering diakses gitu ya. Karena apa? Di situ kita harus, kalau yang media sosial itu kan ada yang untuk bisnis ya. Tentunya berarti kita harus memiliki kerjasama dengan bisnis tersebut. Misalnya, contoh, kalau kita punya TikTok, ada yang berbayar untuk bisnis. WhatsApp juga kan ada ya untuk bisnis. Tentunya itu ada konsekuensi biaya yang harus kita keluarkan yang nantinya akan berhubungan dengan cost factor. Oke, yang keempat adalah value proposition. Ini adalah keseluruhan gambaran
produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan para customer. Apa sih manfaatnya yang akan diperoleh bagi customer jika mereka memiliki atau membeli produk kita? Nah, kita harus membedakan produk kita dengan produk yang lain. Jadi kalau produk kita memiliki keunggulan, kita tonjolkan, bandingkan dengan produk yang lain. Kalau kita ilustrasikan sekarang saingan antara Aqua dengan Le Mineral, kan gitu ya. Sama-sama memiliki nilai yang diunggulkan. Supaya apa? Supaya memiliki value proporsional. Bedanya apa sih dengan yang lain? Begitupun kalau kita akan merencanakan sebuah usaha. Produk itu sangat banyak. Misalnya produk makanan, katakanlah produk UMKM itu sangat banyak kan. Misalnya contoh UMKM risol misalnya, banyak gak? Banyak ya. Nah, bedanya produk kita dengan yang lain itu apa? Jadi ketika kita akan merencanakan bisnis, apa sih keunikan yang dimiliki oleh produk kita? Nah, begitupun yang kita akan lakukan ke depannya. Ketika dia meniru produk kita, maka apa sih yang harus kita lakukan inovasi selanjutnya? Tetap kita harus memiliki value proporsi dibandingkan dengan yang lain. Oke, yang kelima adalah customer relationship. Ini adalah menjaga hubungan dengan pelanggan agar pelanggan merasa nyaman dan dekat. Tujuannya apa sih? Supaya konsumen itu loyal. Ketika loyal berarti akan menguntungkan sebuah perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Biasanya ada beberapa teknis. Misalnya dia diberikan sebuah voucher gitu ketika pembelian misalnya melebihi kategori 10 piece produk misalnya gitu. Oh, dia dikasih bonus atau dikasih kayak semacam kuis misalnya. Kayak kuis ini menjawab pertanyaan nanti ada hadiahnya. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga supaya customer loyal. Atau ada juga yang menggunakan layanan konsumen karena di situ kita akan mengadu keluhan tentang pelayanan atau produk yang dijual sehingga nanti si produsen itu merespon agar apa? Agar lebih dekat, lebih diakui si konsumen tersebut oleh si perusahaan. Yang keenam adalah channel atau saluran. Di sini bagaimana cara agar produk atau jasa dan nilai tambah yang kita ciptakan disadari, dibeli, dan sampai kepada tangan konsumen sesuai dengan apa yang kita janjikan. Nah, di sini elemen channel ini merupakan sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis, baik untuk tujuan promosi atau memberi produk layanan. Channel ini kaitannya dengan bagian media sosial atau media promosi dalam bentuk bisa media sosial tadi atau apalagi selain media sosial bentuk promosinya? Kira-kira apa? Pamphlet, banner itu cara mempromosikan sebuah produk. Jadi di situ teman-teman harus mulai memikirkan channel tersebut. Yang ketujuh adalah customer segment. Segmentasi pelanggan menjelaskan siapa pelanggan potensial yang akan membeli produk kita. Segmentasi pelanggan ini bisa dikelompokkan berdasarkan beberapa karakteristik. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah produk, kita petakan dulu segmen pasarnya. Kita petakan berdasarkan sisi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lain-lainnya. Supaya apa? Market pasar kita tuh jelas. Kita akan menjual sebuah produk kerudung, tapi kita random. Di tempat tersebut itu kebanyakan laki-laki, cocok tidak? Tidak. Maka kita harus buat pemetaannya. Terus kemudian di tempat tersebut ternyata itu banyak anak muda atau wanita yang tidak suka menggunakan kerudung, cocok tidak? Tidak. Tentunya maka di sini harus kita segmenkan berdasarkan karakteristik konsumen yang akan kita tuju. Beberapa elemen yang digunakan untuk menghitung cost structure atau biaya konstruksi itu adalah key activity atau aktivitas kunci, kunci sumber daya, dan juga channel atau promosi. Yang terakhir, revenue
stream. Revenue stream ini adalah merupakan sumber pendapatan bisnis. Ini elemen paling terakhir. Pada elemen ini Anda harus mengetahui dari mana dan bagaimana usaha bisnis mendapatkan pemasukan. Seperti membuat studi kelayakan bisnis. Di dalam membuat studi kelayakan bisnis, kita akan mengetahui berapa keuntungannya, berapa lama waktu dibutuhkan untuk keuntungan tersebut, atau berapa lama break even point. Tetapi di situ juga menunjukkan berapa biaya yang kita butuhkan atau sumber dana biaya tersebut dari mana kita dapatkan. Oke, dari 9 blok yang tadi, mari kita ilustrasikan, kita contohkan supaya lebih jelas lagi apa yang kita tadi bahas dari 9 blok. Di sini kita melihat ada semacam BMC dari pembuatan t-shirt atau kaos. Nah, dari 9 blok ini kita harus isi. Yang pertama, misalnya kita dari poin di partner. Siapa sih mitra kita untuk membuat kaos? Yaitu pertama untuk bahan berarti toko bahan. Yang kedua tukang potong bahan. Yang ketiga tukang sablon. Yang keempat tukang jahit. Tentunya itu ketika misalnya kita satu orang memiliki keahlian tersebut itu tidak apa-apa. Tetapi kalau dalam jumlah banyak, berarti kita harus memiliki sumber daya yang banyak. Nah, ini harus kita disiapkan terlebih dahulu. Poin yang kedua adalah key activity. Ini merupakan aktivitas kunci. Misalnya di sini di kegiatan marketing, dia harus mencari iklan, membuat sebuah iklan, terus mengiklankannya seperti apa. Terus kemudian kalau dari sisi produksi, aktivitasnya adalah dia membeli bahan. Kemudian bahan itu kita mau potong, terus kemudian kita sablon. Karena mungkin pesanannya ada yang menggunakan kaos bergambar. Kemudian kita jahit, kemudian kita setrika, dan terakhir kita packing. Dan itu memang sudah satu kewajiban di dalam sebuah aktivitas produksi membuat t-shirt. Selanjutnya adalah review profesional. Di sini kita lihat customer yang jumlahnya banyak. Misalnya kita menyediakan custom yang jumlahnya banyak. Jadi jumlah t-shirt kita banyak. Nah, keunggulannya adalah kualitas dari yang kita miliki dibandingkan dengan yang lain bagus. Misalnya dari sisi bahan kita menggunakan bahan yang kualitasnya tinggi. Dari sisi sablon kita menggunakan kualitas sablon yang kuat, yang bagus, pistol untuk jenis-jenis lainnya. Selanjutnya adalah key result, atau di sini sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat kaos, yaitu marketer, desainer, purchasing, dan partner relation. Atau apa itu partner relation? Relasi atau mitra kita. Nah, terus kemudian bisa juga kita untuk mendesain menggunakan alat komputer atau juga bisa menggunakan handphone. Itu bisa menggunakan untuk desainnya. Selanjutnya adalah customer relationship. Nah, ini hubungan customer tadi yang kita katakan bagaimana caranya kita menjangkau, terus kemudian bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang baik terhadap customer. Terus kemudian customer segment. Kita tadi segmentkan ini t-shirt untuk siapa, kalangan karakteristik usia berapa, dan untuk jenis kelamin apa. Katakanlah t-shirtnya untuk karakteristik usia remaja. Berarti dari usia 14 hingga, atau dari berapa usia remaja? Bisa 12 hingga 30 misalnya, atau 20-an. Terus kemudian ini untuk jenis kelamin laki-laki, berarti kaos yang berjenis kelamin laki-laki. Atau ada juga untuk komunitas, misalnya untuk bahan PDH, kantor misalnya, produk baju-baju kantor atau sebut PDH. Nah, itu bisa, maka kita segmentkan terlebih dahulu kebutuhannya untuk siapa atau untuk siapa kita akan share. Selanjutnya channel. Nah, di sini
kita akan melakukan pemasaran seperti apa. Di sini T-shirt ini melakukan pemasaran secara langsung, yaitu misalnya bisa melalui pameran atau langsung ke tangan konsumen, menawarkan secara door to door misalnya. Terus kemudian ada juga menggunakan marketing digital atau digital marketing. Ada juga menggunakan di sini sosial media. Terus kemudian di sini T-shirt ini contohnya dia menggunakan beberapa sumber channel dari mulai media sosial, web, mungkin ada Kaskus dan lain-lainnya yang ada di forum jual beli. Kemudian selanjutnya adalah cost structure, biaya produksi dan transportasi yang akan kita hitung. Di sini sudah membuat RAB-nya. T-shirt ini sudah membuat RAB dari mulai biaya produksi hingga biaya pemasaran. Dimulai daripada mengumpulkan bahan baku, membeli bahan baku hingga ke biaya distribusi atau transportasi. Baik, itulah contoh 9 blok bisnis model Canva yang dalam hal ini adalah produksi t-shirt. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan. Boleh Pak, izin bertanya ya Pak, untuk terkait bisnis model kanvas ini, kan penyajiannya itu 9 blok ya Pak. Boleh nggak kita kalau misalkan penyajian 9 blok ini tidak secara berurutan? Baik, pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Kita tadi udah sajikan 9 blok bisnis model Canva. Tentunya di sini tidak baku. Tidak mengharuskan berurutan satu persatu, tidak. Mana yang terlebih dahulu kita kuasai, kita sediakan, itu yang bisa kita jalankan terlebih dahulu. Yang penting 9 blok itu sudah tercapai atau tercukup. Jadi supaya tidak menghambat, jadi urutannya boleh di mana aja atau mana saja yang bisa kita sediakan terlebih dahulu, kita buat terlebih dahulu. Karena ketika kita kaku dengan 9 blok tersebut, 1 sampai 9, maka nanti bisnis itu tidak akan berjalan. Baik, itulah pertemuan kita kali ini yang membahas tentang BMC atau pemetaan. Semoga teman-teman bisa memahami daripada bisnis model Canvas. Semoga teman-teman juga bisa mempraktekkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, silakan membuat model bisnis Canva dengan karakteristik yang diinginkan sama teman-teman. Produknya jelas dan memiliki keunikan yang juga jelas. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik, terima kasih. Saya tutup. Wallahu yaquluha wa sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.